Sudah lebih 60. Terang gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi subhanallah, bismillahi alhamdulillah, bismillahi la ilaha illallah, wallahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin rahmah wa safa'atil ummah wa safa'ati yaumil qiyamah ala ummat Muhammad Rasulullah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Assalamu alayka ya Rabbul Izzati wa Muhammad Rabbul Alamin wa Nabi rahmatan lil alamin wa adamul
aminullah wa adamu ad-dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tawajjuh aisu syi'ta fa innaka mansur ya hafid ya wakil ya zatul muhti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Karimullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Habibullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Zahirullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Batinullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Syirullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Syirullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Saifullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Syariatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Tarikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Hakikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Ma'rifatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Kalamullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Syahadatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Ghaibullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Zatullah ya Zatul Wahdi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Asma'ullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Af'alullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Sifatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Zatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Muhammadun Zatul Haq. Ya Zatul Muhdi. Ya Zatul Haq. Haqqul Haq. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamu alayka ya sahabatul Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Assalamu alayka ya Sayyidina Ali ibni Abi Talib karamullah wajhah, sahabatul Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Jibril malaikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Mikail malaikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Israfil malaikatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Izrail malaikatullah. Assalamu alayka ya awliya Allah. Wa khususan ala ustazi. Wa khususan ala anna minallah. Wa khususan ala Ahmad minallah. Aminallah. Wa khususan ala Syekh Abdul Qadir Jailani Kutubul Awliya Allah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Assalamu alayka ya abaina wa ummina ad-dunya wal akhirah. A'udzu billah, bismillah, inna lillah wa inna lillah illa Allah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamu alayka ya ustaz. Assalamu alayka ya al-shanad al-madinatul murawwarah ahlullah. Astaghfirullah. Ashhadu an la ilaha illallah al-ghalib Ali ibni Abid karamullah wajha Nadi Ali Fatimah binti Asad kullu hammin wa ghammin sayan jalimin nurbuan wa yazidukum quwat illa quwatikum wa la tatawallaw mujrimin wa qul jaa al-haq wa jahaqal batil innal batil kana jahuqa
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian yang hadir di malam ini, yang menyempatkan waktunya, yang meringankan langkahnya, pergi meninggalkan rumah, keluar daripada rumah. Seseorang yang keluar dari rumahnya, yang berniat pergi dalam ilmu Allah, mardatillah, hadratillah, maka Allah akan bukakan jalan kepadanya, maka pahala fisabilillah kepadanya, pahala daripada seorang mujahid, seorang yang fisabilillah. Apabila kamu keluar dari rumah, meninggalkan rumah, berniat dalam ilmu Allah, berniat fisabilillah, maka Allah akan bagi pahala jihad kepada kamu sampai kamu pulang menuju rumah, sampai kembali lagi ke rumah masing-masing. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini bertepatan tanggal 14 Agustus ya. Bulan 14, tanggal 14 bulan 8 tahun 2019. Selawat dan salam kepada baginda Nabi besar, kepada Rasulullah, kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di kemudian hari Rasulullah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sampai di yaumil mahsyar. Dan insya-Allah sesiapa yang menegakkan kalimatullah di jalan Allah, meneruskan perjuangan Rasulullah, maka kelak di kemudian hari akan bersama-sama duduk berdampingan dengan Rasulullah dan insya Allah mendapatkan daripada syafaat daripada Rasulullah. Maka malam hari ini di kota Jawa Timur ya, di Jawa Timur, Sidoarjo, Surabaya, Surabaya, kota pahlawan. Sempena sebentar lagi Indonesia memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi kita di sini bukanlah mengkaji atau membahas daripada kemerdekaan Indonesia, sebab Indonesia sudah pun merdeka. Di sini kita majelis ilmullah, majelis Jamaatul Islamiyah ya, jamaah yang mengkaji daripada syariat, tarekat, hakikat, makrifat, kalam, musyahadah dan gaib. 7 tingkatan ilmu, 7 kaedah ilmu ya. Semoga tuan-tuan semua sentiasa mendapatkan limpahan
karunia, rahmat dan hidayah daripada Allah. Amin Allah. Dan juga kepada seluruh ahli daripada grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah di mana saja engkau berada. Aku menyapa engkau yang jauh di sana, yang tak dapat kujangkau, yang tak dapat ditempuh oleh waktu dan tempat. Walaupun kau jauh di sana, namun hatiku sentiasa dekat kepadamu. Walaupun kita tidak bersemuka, tidak bertatapan, insya-Allah satu hati, satu rasa, satu ruh, satu jasad. Kita boleh merasakan sesama walaupun berjauhan. InsyaAllah. Aminullah. Assalamualaikum warahmatullahi kepada seluruh yang mengenali diriku, yang mengaku murid kepadaku dan yang belum mengaku murid. Engkau yang berada di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, Filipina, Singapura, yang berkedudukan di Saudi Arabia, di Kanada dan di Australia. Aku sentiasa menyapa engkau yang jauh di sana. Kepada seluruh ahli daripada grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dan kepada sesiapa yang tidak mengenali diriku, tuan-tuan yang bukan daripada ahli grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, sesiapa yang bukan dari kalangan ataupun dari majlis ahli daripada kajian grup Nur Mutiara Ma'rifatullah, tidak dibenarkan untuk menyaksikan, melihat, mendengarkan kajian yang sedang berlangsung ini. Sebagaimana biasa, aku tak pernah bosan-bosannya memaklumkan, menyampaikan bahwasanya kajian ini bukan untuk anda ikuti, bukan untuk tuan-tuan tengok, bukan untuk tuan-tuan dengar, dan bukan untuk tuan-tuan saksikan. Di sini bukanlah tunjuk ilmu, bukanlah kesombongan, bukan memamerkan suatu kajian atau bukan menyombongkan apa yang kami ketahui, namun tidak menginginkan kesalahpahaman dan paham yang salah. Kerana tuan-tuan bukanlah dari kalangan ahli kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah. Untuk mengelakkan salah paham dan paham yang salah kepada tuan-tuan yang bukan daripada ahli kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, silahkan tinggalkan channel ini. Silahkan anda mundur daripada channel Nur Mutiara Ma'rifatullah. Demikian tajuk malam hari ini atau judul hari ini kajian kita, Ma'rifatullah, mengenal diri yang sejati. Mengenal diri yang sejati. Mana diri? Mana itu diri? Apa itu diri? Siapa itu diri? Ingat ya, kajian kita ini tajuknya, judulnya ya. Kalau judul itu apa? Biasanya apa? Pokok bahasan. Pokok bahasan itu topiknya. Tema, materi, ya, atau kajian. Pokok pembahasan, kajian, tema, topik. Banyak, ya.
adalah malam ini ma'rifatullah, mengenal diri yang sejati. Diri sejati itu apa? Sejati ini maksudnya apa? Jadi jangan keluar daripada topiknya, jangan keluar daripada materi apa yang kita. Nah, topik ini kan kita mesti tahu. Materinya kita mesti paham. Jadi kalau kita tulis di channel kita ini, topiknya mengenal diri. Nah, tentu yang mau kita bahas, yang mau kita kaji seputaran di diri. Nah, tuan-tuan semuanya yang hadir di malam hari ini mesti interaktif. Jangan hanya mendengarkan saja. Jangan bengong, jangan diam, ya. Paham nggak ini yang disampaikan ini? Kita ini muzakarah, berbagi, ya, berbagi, belajar, ya, berbagi, belajar, interaktif. Kan datang jauh-jauh nih, ya. Ada dari Kalimantan Timur, mana? Garong. Dari Garong, bukan dari Garong, Tenggarong. Ibu kotanya Kalimantan. Oh, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ibu negerinya Kalimantan Timur kan? Nah, ada dari Malang, Jawa Timur, ada dari Bojonegoro. Dari mana lagi yang belum disebutkan? Nganjuk, Lamongan. Hah? Loh, Probolinggo siapa? Oh, Probolinggo. Oh, aslinya Probolinggo. Mana yang belum tak sebutin? Mana yang belum disebut? Gresik. Siapa sing Gresik? Yang dari Gresik siapa? Oh, perbatasan Gresik. Hah? Oh, Lamongan. Masih Lamongan. Ada yang dari Samarinda, Kalimantan Timur juga. Ada yang dari Edan. Oh, dari mana? Oh, Medan. Loh, kalau Medan itu kalau dihilangkan M-nya? Edan. Kalau di Jawa itu enggak boleh. Edan itu kalau di Jawa enggak boleh. Kalau di Medan boleh. Loh, kalau mobil itu kan dipanggil sedan. Oh, sedan. Oh, bukan. Oh, bukan. Jadi topik kita, pembahasan kita, kajian kita hari ini mengenal diri sejati. Lihat ya, topik kita mengenal diri sejati. Awas nih, ya. Ini bukan permainan bahasa, bukan permainan kata-kata. Mengenal diri yang sejati ini apa? Kita dengar-dengar sejati ini apa? Apa makna sejati ini? Kan sering sebut sejati. Apa ini sejati ini? Sebenar-benar, sungguh-sungguh, semurni-murni, asli, ya. Diri yang asli. Yang dimaksud diri yang asli, sesungguh-sungguhnya diri itu yang mana? Yang pernah sudah kita buat videonya, nggak usah kita ulang lagi ya. Nanti bosan. Itu namanya bukan belajar ke atas, nggak nambah.
Kalau diulang lagi diri zahir, diri batin, itu enggak, udah basi ya. Mengenal diri yang sejati. Jadi yang mengenal diri sejati itu diri. Yang boleh mengenal diri sebenar-benar diri itu ya diri. Yang bukan diri itu tidak boleh mengenal diri sejati. Maksudnya mengenal diri yang sejati. Itulah topiknya, mengenal diri, mengetahui diri yang sejati. Untuk mengetahui diri, untuk mengenal diri itu, ya diri sejati itu yang mengenal. Paham ini? Paham ini bahasanya? Kalau terlalu tinggi, terlalu susah dipahami, saya akan ambil contoh supaya paham. Mengenal diri, lihat ya, mengenal diri, mau kenal diri, mesti diri yang sejati. Kalau mau mengenal diri kamu, kalau kau mau kenal diri kamu, mesti dengan diri yang sejati kamu itu. Mau diulang? Kalau kamu mau kenal diri kamu yang sejati itu, atau kalau kamu mau kenal diri sebenar-benar diri, mesti dengan diri yang sejati. Itu maksudnya. Jadikanlah diri kamu diri yang sejati. Jadikanlah diri kamu sebenar-benar diri. Barulah kamu boleh mengenal diri sebenar-benar diri yang ada pada dirimu. Sudah paham ini? Sudah mengerti? Apabila kamu mau mengenal diri yang sebenar-benar diri, jadikan dulu dirimu sebenar-benar diri yang sejati. Kalau di sini paham? Jelas ya? Bukan permainan kata-kata, bukan membalik-balikkan. Ini ada yang mengatakan, oh itu bermain kata-kata. Tidak ada di sini yang bermain kata-kata. Tapi bahasanya memang tinggi, ya. Itu makanya kalau IQ jongkok, tahu IQ jongkok? Yang tingkat kecerdasannya rendah, tingkat intelijensinya sangat-sangat rendah, di bawah rata-rata, tidak akan paham mengikuti kajian ini. Ini bukan sombong. Ini kajian otak cerdas, otak sehat, ya. Ini kajian otak manusia sebenar-benar manusia. Jadi, ya, kamu yang lihat, yang mengikuti di channel ini, ya, kalau otaknya separuh, setengah, tinggalkan channel ini ya. Nanti panas otaknya. Tadi sudah dilarang ya. Aku tidak minta komen, tidak minta syarahan, tidak minta masukan, tidak minta pemikiran kamu, tidak minta nasihat kamu, ya. Tidak minta. Jadi jangan kau komen di sini, jangan masukkan pikiran kamu, pendapat kamu di dalam kajian ini, ya. Tidak minta, tidak panggil, ya. Tidak mengundang kamu untuk melihat kajian ini, tidak. Baik. Terakhir, mengenal diri yang sejati. Apabila kamu mau mengenal dirimu,
apabila kau mau mengenal sebenar-benar dirimu, maka jadikanlah dirimu diri yang sejati. Bagaimana kaidah mau mengenali diri sebenar-benar diri? Mesti jadikan dulu diri kamu diri yang sebenar-benar sejati. Jadi pahamilah, ketahuilah sesungguhnya diri sebenar-benar diri kamu itu adalah suci. Suciwati, suci hati, suci zahir dan batin. Pahamilah, ketahuilah sesungguhnya diri kau itu suci. Kenapa sesungguhnya diri kamu itu suci? Karena kau dizahirkan daripada yang maha suci. Kau dijadikan daripada yang suci. Kau datang daripada yang suci. Kau ditajalikan daripada yang suci. Kau dinyatakan daripada yang maha suci. Sudah paham ini? Sudah tahu kau ini dari mana? Sudah mengerti kau ini diciptakan dari mana? Sudah paham, sebenar-benar paham kalau kau ini datang daripada yang maha suci? Sudah? Bolehkah kau mengotori dirimu lagi? Bolehkah kau memasukkan barang yang kotor, benda yang kotor, makanan yang kotor ke dalam perutmu itu? Orang yang paham, yang tahu, manusia yang mengerti, manusia yang mengetahui bahwasanya dirinya daripada yang maha suci, pastilah dia menjaga, pastilah dia memelihara dirinya yang suci itu. Sesiapa yang mengetahui, sesiapa yang memahami, sesiapa yang meyakini bahwasanya dirinya itu, diri sejatinya itu adalah daripada diri yang maha suci, maka pastilah dia menjaga, memelihara dirinya yang suci itu daripada kekotoran-kekotoran dunia, daripada makanan yang kotor, daripada perbuatan yang kotor, daripada pandangan yang kotor, daripada pendengaran yang kotor, daripada pemikiran yang kotor, perbuatan yang kotor, perkataan yang kotor, hati yang kotor, rasa yang kotor. Kalau dia paham, mengerti, yakin, tahu dirinya suci. Mengapa kau tak pernah tahu, tak pernah menjaga, tak pernah memelihara diri kau itu? Kau selalu memasukkan barang yang kotor. Kau selalu memikirkan pikiran yang kotor. Kau selalu menghayal hayalan yang kotor, hayalan yang maksiat. Hati kau selalu... Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Hah? Sesiapa yang tahu, sesiapa yang paham sesungguhnya dirinya bersih dan suci, maka ia sentiasa mensucikan dirinya. Jadi sesiapa yang tidak pernah tahu, sesiapa yang tidak pernah mensucikan dirinya, maka dia bukanlah manusia. Sesungguhnya manusia itu
Sesungguhnya manusia sejati itu, sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh dia manusia. Maksudnya sesungguhnya manusia itu, apabila kau sungguh-sungguh manusia, apabila kau benar-benar manusia, maka kau sentiasa menjaga kesucian dirimu. Apabila kau tak mensucikan dirimu, apabila kau tak pernah mensucikan dirimu, maka kau bukanlah manusia sebenar-benar manusia. Apabila kau tak pernah mensucikan dirimu, kau bukan sebenar-benar manusia. Kau manusia pendusta, kau manusia dusta. Maksud manusia dusta itu, kau bukan sebenar-benar manusia. Maka kau tak akan pernah kenal dengan sebenar-benar diri kamu. Itu maksud topik kita itu. Ya. Nah, itu ujungnya. Kalau terus ke sana nanti nggak paham. Jadi, ya, kembali lagi. Kalau kau tak pernah mau, kalau kau tak pernah mau, kalau kau tak pernah menginginkan, tidak pernah berusaha, tidak berikhtiar, sentiasa mensucikan dirimu, maka kau tidak akan pernah dapat diri yang sebenar-benar diri yang ada pada dirimu. Tidak akan berjumpa, tidak akan ketemu kamu dengan diri kamu yang sebenar-benar diri itu. Kamu tidak akan pernah berjumpa dengan diri sebenar-benar diri yang ada pada dirimu itu. Tidak pernah kamu jumpa. Karena diri yang sebenar-benar diri itu, diri sejati kamu itulah yang boleh mengenali diri sebenar-benar diri. Maksudnya, diri sejati kamu itulah yang boleh mengenal diri sebenar-benar diri. Mana yang sebenar-benar diri itu? Diri rahasia. Itu makanya di video yang sudah berlalu, ya, di kajian kita yang sudah berlalu, ada diri zahir, ada diri batin, ada diri diri rahasia. Yang sekarang ini, yang kamu rasakan ini, yang kamu pakai itu, yang kamu lihat, yang kamu bisa lihat, yang kamu bisa rasa itu diri zahir. Yang merasakan diri zahir kamu itu diri batin. Tapi tidak pernah disaksikan oleh diri rahasia. Kau tidak punya diri rahasia. Kau tidak kenal diri rahasia, yang diri rahasia itu tidak pernah datang, tidak pernah kau lihat. Tidak pernah. Itu makanya tertutup kasaf, tertutup hijab, terbendung. Kau tidak pernah melihat masa depanmu. Kau tidak pernah tahu apa kejadian yang akan datang. Kau tidak pernah dapat hidayah. Kau tidak pernah diperlihatkan alam barzah, alam raib, alam mizan, alam surga, alam neraka. Kau tidak pernah mencapai itu. Kau tidak pernah menjelajah jagat raya ini. Kenapa? Kau tidak punya, kau tidak ada, kau tidak kenal diri rahasia. Maka diri rahasia itulah yang menjelajah, yang boleh tembus, menembus, yang boleh masuk ke zat mutlak, ke alam ruh, ke alam kematian, ke alam barzah, ke alam akhirat, ke alam mizan, yaumil masyar, dan alam kiamah, alam yang akan datang. Hanya diri rahasia itulah
yang boleh membawa diri zahir dan diri batin berjumpa dengan diri yang maha suci. Karena diri rahasia itulah yang kenal kepada diri yang maha suci. Jadi diri rahasia itulah diri yang suci yang akan datang kepada dirimu itu apabila diri zahir, diri batinmu itu suci. Jadi ketahuilah diri sebenar-benar diri kamu itu dengan diri yang sejati. Karena kalau diri zahir kamu itu tidak akan pernah mengenal diri yang sebenar-benar diri. Tidak akan ketemu kamu dengan diri kamu yang diri sebenar-benar diri kamu itu tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah jumpa kecuali semasa kamu dalam mimpi. Pernah mimpi kan? Aku mimpi pergi ke Saudi, pergi ke Amerika, pergi jumpa orang yang sudah mati, pergi ke sana sini, pergi ke situ. Pernah kan? Tahu kan? Merasa? Kelihatan? Itulah diri rahasia. Itulah diri rahasia. Tapi setelah kau terbangun, kau bukan lagi di alam yang kamu merasakan mimpi itu. Setelah terjaga, tersadar, kau bukan pergi ke Amerika, kau bukan pergi ke Saudi, kau bukan pergi ke Mekah, tapi kau masih di tempat tidurmu itu. Kau tertipu dengan pandangan rahasia kau. Tapi sesungguhnya diri rahasia itu kau pernah rasakan, tapi tidak kau miliki. Dia sangat jauh pada dirimu. Dia tidak mau kepada kamu. Dia tidak mengenali diri kamu. Itu makanya dikatakan mimpi. Nah, bagaimana manusia, bagaimana seorang insan, bagaimana seseorang itu dikatakan sudah memiliki, sudah ada diri sebenar-benar diri padanya, yaitu diri rahasia atau diri sir-sir itu, maka dia terbuka pandangan batinnya, menembus pandangan hatinya, pandangan rahasianya. Jadi yang memiliki pandangan rahasia itu diri rahasia. Yang boleh melihat yang rahasia itu pandangan diri rahasia. Yang boleh mendengarkan rahasia itu pendengaran diri rahasia. Selama ini kau tertipu. Selama ini kamu berbohong. Selama ini kau berhayal-hayal, mengatakan boleh lihat ini, lihat itu, jumpa ini, jumpa itu, menipu diri sendiri. Inilah kajian tentang diri sebenar-benar diri, mau mengenali diri sebenar-benar diri dengan diri yang sejati. Tahu kasyaf? Tahu pandangan batin? Tahu pandangan rahasia? Tahu pendengaran rahasia? Ya, diri rahasia. Pandangan rahasia itu, penglihatan rahasia itu ada di diri rahasia, bukan di zahir kamu itu. Jadi banyak penipu-penipu itu yang mengatakan ahli nujum, ya, ahli lihat benda-benda gaib, ahli lihat ini itu, alam ini, alam itu penipu, pembohong, dusta. Kenapa? Mau tahu caranya? Mau tahu penilaiannya macam mana mengetahui orang itu pembohong, pendusta, penipu? Lihat apa yang dimakannya. Perhatikan apa makanannya. Sesungguhnya dia adalah apa yang dia makan. Itu penilaian yang kasar. Tidak mungkin kau datang, tidak mungkin kau jumpa dengan diri rahasia kamu. Diri rahasia kamu yang suci itu.
Diri rahasia yang sebenar-benar diri rahasia itu adalah diri yang suci daripada diri yang maha suci. Tak boleh diri sebenar-benar diri yang suci itu datang kepadamu. Tak boleh kau jumpa dengan diri yang sebenar-benar diri yang suci itu, atau diri yang rahasia itu, apabila diri zahirmu, diri batinmu tidak pernah kau sucikan. Tidak pernah suci. Tidak akan pernah kau jumpa. Karena dia adanya di dalam ilmu bab kesucian saja. Di ilmu syariat dia tidak pernah ada. Di ilmu tarekat palsu belaka. Di ilmu kaedah hakikat penipu semuanya. Di ilmu makrifat lagi tukang tipu penipu. Ya, pura-pura kasyaf, pura-pura terbuka mata batinnya, pura-pura kenal diri rahasia. Ya. Jadi sekarang kamu semua sudah paham bahwasanya menyaksikan diri itu bukan kaedah makrifat. Berjumpa, melihat, memandang diri rahasia itu bukan kaedah makrifat. Batal. Kenapa? Bab makrifat itu hanya sebatas kenal diri, tapi tidak berjumpa dengan diri, tapi tidak menyaksikan diri, tapi tidak disaksikan oleh diri sebenar-benar diri. Sekarang banyak guru penipu, pendusta kau, ya, banyak. Tahu pendusta, pembohong. Kau katakan kau berilmu makrifat, hakikat. Kau katakan pandangan kau tembus. Kau katakan kau boleh melihat aib, melihat ini. Kau makan yang kotor-kotor. Itu pandangan penipu. Ahli nujum, tahu ahli nujum? Bisa melihat masa depan. Bisa melihat ini dan itu. Bisa melihat orang yang sudah meninggal. Kaedah kau yang kau pakai kaedah makrifat, itu kau penipu, pendusta, tukang bohong. Kalau sama aku kau mana boleh bohong, ya? Kalau orang yang bodoh, orang bungul, ya, murid kau yang bodoh, kau tipu. Itu kerjaan guru sekarang, ya. Mana guru-guru makrifat, guru-guru hakikat, tarekat, ya? Tengok video ni mendidih otaknya. Kenapa mendidih otaknya? Terbuka kedok tipu menipunya, ya. Berbicara dengan muridnya, sembahyang di Mekah, boleh menjelajah alam, boleh melipat bumi, ya. Boleh berjalan gaib, boleh pindah sana pindah sini, ya. Boleh pindah 7 alam, boleh masuk alam, boleh pecah diri, boleh memecah diri jadi 9. Itu bukan pecah 9. Itu kau penipu, pendusta. Ada kan yang berbicara begitu kan? Bisa sembahyang di Mekah, bisa sembahyang di Madinah, ya. Itu banyak tuh guru-guru yang mengaku-mengaku itu, ya. Sesungguhnya dia penipu, pendusta. Apabila dia masih makan yang kotor, masih berbicara yang kotor, masih hatinya masih busuk, rasanya masih busuk, otaknya busuk, kotor, jiwanya kotor, kau tak akan boleh memandang yang gaib. Jiwamu tidak akan boleh menyeberang kepada alam gaib. Karena jiwamu kotor, otakmu kotor, perbuatanmu kotor, pikiranmu kotor, rasa kau kotor, perbuatan kau kotor, ucapanmu kotor. Kenapa boleh terjadi kekotoran diri batin kamu? Karena diri zahirmu sangat-sangatlah kotor. Kau tidak akan boleh menempuh jalan gaib, jalan yang suci, apabila kau sentiasa makan yang kotor-kotor. Kalau jasad kamu itu kotor,
maka ruh yang meliputi jasad kamu menjadi ikut kotor. Kalau jasadmu itu busuk, badan kamu itu busuk, tubuh kasarmu itu busuk, maka ruh yang meliputi, jiwa yang meliputi, nafsu yang meliputi diri zahir kamu ikut busuk dan kotor. Ini bab kesucian ya. Jadi kalau ada guru-guru yang tak bersesuaiannya, yang terbuka, tahu terbuka? Terbuka rahasia menipu dia, maka mendidih otaknya, ya, kebingungan, langsung komen yang bukan-bukan, ya, tahu mendidih otaknya, tahu, takut dia terbuka ketahuan menipu. Di dalam nih yang lihat nih, di dalam live ini ada yang masuk, tapi tidak berani ngomong, tidak berani komen, takut dia diblok. Dia tengok aja, sudah, tapi tidak berani komen. Kalau jumpa sama aku langsung ku blok. Itu penonton gelap. Tahu penonton gelap? Tahu enggak penonton gelap? Penonton gelap. Kalau kau berani komen, ya. Kalau kau berani komen, aku nampak akun dia. Kau tak jumpa lagi. Tapi dia tak habis akal lah. Dia buat lagi akunnya. Tapi tak berani komen, dia tengok-tengok aja. Tahu tengok-tengok? Nunggu orang ngomong salah. Karena di otaknya itu selalu salah. Yang biasanya otaknya lurus, dia otaknya bengkok. Bukan aku ndak tahu, aku tahu kau ada di dalam nih, ya. Cuma kau penonton gelap. Kau pikir nih kajian biasa, ya. Nampak walaupun kau di sana itu. Tahu aku, ya. Kalau kau berani, tunjukkan ID kau. Tunjukkan, muncul kau di sini. Nggak senang kau, datang sama aku, ya. Kita kan nggak kacau orang, tak ganggu orang, ya. Dia nunggu saya ngomong salah. Tahu ngomong salah? Dia bukan mencari yang benar, nggak. Ditunggunya kita ngomong silap. Apabila kita ngomong salah, maka disalah-salahkannya. Dia sendiri tidak tahu yang benar. Pernah enggak lihat orang itu nonton, ya, dia lihat kajian, yang dicarinya itu bukan cari yang benar. Dia enggak cari yang benar itu. Dia nunggu orang ngomong salah. Itulah manusia setengah hewan. Jadi kalau manusia berbicara dengan manusia, maka manusia itu paham, ya. Kalau manusia, ya, ngomong sama sapi itu paham enggak? Contohnya nih, ada manusia bercakap sama sapi, sapi, kau jangan tengok video ini ya, kau jangan tonton video ini, jangan kau ikuti kajian ini. Maka sapi ini tetap ditengoknya video ini, karena dia sapi. Tahu sapi? Binatang. Binatang itu kalau kita larang dia tidak mau, karena kita bercakap dia tak paham. Jadi sesiapa yang masih menonton, yang masih menyaksikan, yang sudah dilarang, kau tengok juga kajian ini, kau sama saja. Mana boleh keji orang? Tak boleh, ya. Tak boleh mengkeji, ya. Kan tadi di awal sudah dikatakan, kajian ini tidak disuka setan. Iblis itu dia tidak suka kita kenal dengan diri kita yang sebenar-benar diri kita. Tahu iblis? Iblis tidak senang, tidak suka apabila kita kenal dengan diri sebenar-benar diri kita. Dia tidak suka itu. Kenapa?
Seseorang yang mengenal dirinya, yang sebenar-benar dirinya, yang ada pada dirinya, itu sudah tidak bisa lagi dirasuki tidak bisa dirasuki setan. Tidak bisa digoda iblis. Tidak mampu iblis masuk ke tubuhnya. Tidak mampu iblis menggodanya. Tidak mampu iblis memasukkan ajaran-ajarannya. Iblis tidak mampu menipunya. Karena diri sebenar-benar diri adalah diri rahasia. Diri sebenar-benar diri rahasia itu adalah diri yang suci, yang disucikan oleh yang maha suci. Diri sebenar-benar diri itu adalah diri rahasia. Diri rahasia itu meliputi diri batin kamu. Diri rahasia kamu itu meliputi diri batin kamu. Diri batin kamu itu meliputi diri zahir kamu. Makanya syahadat itu diri zahir menyaksikan diri batin disaksikan oleh diri rahasia. Itu bukan menyaksikan Tuhan. Itu penipu ya. Itu syahadat palsu. Kau katakan kau bersaksi. Ya, kan banyak orang bersaksi itu menyaksikan Tuhan kan? Itu saksi penipu, pendusta. Itu kau menghayal menyaksikan Tuhan. Banyak kan? Banyak nak? Aku menyaksikan Tuhan, aku disaksikan Tuhan. Itu saksi pendusta, saksi penipu itu. Cuma dia tak mau mengaku bahwasanya dia itu menipu. Dia menghayal menyaksikan Tuhan, menghayal disaksikan Tuhan. Benarkah kau menyaksikan Tuhanmu? Benar-benarkah kau menyaksikan Tuhanmu? Ayo jujur. Bolehkah? Kamu disaksikan Tuhan. Kamu hanya bisa disaksikan Tuhan. Kamu tidak bisa menyaksikan Tuhan. Karena kau dihidupkan, diperlihatkan, didengarkan, digerakkan, diperkata-katakan, disaksikan. Kau tidak boleh menyaksikan. Ini kuncinya. Oke? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Kalau tak mau tanya kita break. Nanti kita sambung lagi. Lah itu tadi. Itu. Diri sejati itu diri rahasia. Itu tadi sudah. Wah, itu jangan dibuka di YouTube. Ya rugi nanti sampean nih. Hijabnya itu berbagai macam hijab. Hijab itu lapisan, hijab itu tutupan, ya. Hijab itu tirai. Yang dimaksud hijab itu dinding. Hijab itu bahasa Arab. Ya, hijab pendinding, pembatas, terbatas, ya, itu bahasa Arab. Oh, harus, ya rugi kalau nggak dibuka. Tapi mau dibuka di YouTube? Oh, jangan, Rek. Oh iya. Oh ya rugi. Percuma ini yang datang dari Samarinda, yang datang dari Garong, yang Kukar. Nggak boleh ya, nggak boleh Garong. Harus Tenggarong. Silap sedikit kan boleh. Lah iya. Tidak mungkin kalian tidak dibukakan karena sudah datang dari jauh. Oh ya, saya ya zalim. Harus ada oleh-oleh bawa pulang.
Di mana makam kedudukan diri sebenar-benar di mana kedudukan diri rahasia pada di. Wah, itu dia. Itu yang mahal, Rek. Selain kesucian, apa ada lagi untuk membuka itu? Oh, ada. Pasti ada. Apa kaitannya kira-kira dengan sifat 7 itu? Oh, ada. Sifat 7 ada. Oh iya. Apanya wifi-nya? Oh, Malaysia 1973. Hah? Kenapa? Loh, ini ngomong-ngomong sendiri. Jangan ngomong-ngomong sendiri. Jangan ngomong-ngomong sendiri. Oh, ini break dulu, break. Break dulu ya.
Apa? Sediakan soalannya ya. Kalau dia membuka kunci, saya harus tutup dulu YouTube-nya ya. Saya tidak akan buka kuncinya. Tapi kalau keterangannya itu boleh disampaikan di YouTube ya. Karena apa? Itu ijazah kalian ya. Itulah hadiah, itulah kegembiraan kalian yang datang berjumpa kepada ya. Tidak sama orang yang mendengar dengan orang yang belajar. Itu tidak sama. Itu makanya nanti di Batam ada namanya silaturahmi nasional, silatnas ya. Disitulah dibuka, disitulah dibagi sijilnya ya. Habislah di situ setiap tahun satu kali, setiap tahun satu kali. Karena kajian ini tidak boleh digantung-gantung ya, tidak boleh digantung-gantung. Karena apa? Tidak diambil bayaran, tidak diambil upahnya, tidak ada syarat-syarat ya, tidak ada mahar-mahar. Ingat itu. Tidak ada mahar-mahar bawa ayam hitam, ayam putih, tidak ada ya. Pakai syarat kambing, syarat itu tidak ada ya. Tidak ada itu. Tidak ada bayar ini, bayar itu, nggak ada ya. Siapa yang mau boleh datang, boleh jumpa di tanggal 6 bulan September tahun 2019. Di situ pertemuan semua ahli daripada grup kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah. Penutup penghabisannya dibagikan ijazahnya. Tahu ijazah, sijilnya yang sudah dilegalkan. Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah ini legal, terdaftar di Kementerian Kemhum ya. Ada aktenya ya. Jadi bukan bodong. Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah ini legal, ada payung hukumnya ya. Kemudian apa? Ya. Makom atau duduknya diri sama apa namanya? Ya. Diri rahasia itu sama. Diri Rahasia atau diri sir. Tunggu. Coba diulang. Makomnya atau duduknya diri. Kedudukan diri. Kedudukan diri sama diri rahasia. Oh, enggak sama. Enggak sama. Diri rahasia ini adalah diri sebenar-benar diri kamu. Itulah yang harus kamu jumpa. Itulah yang harus ada pada diri kamu. Di mana itu diri rahasia itu? Kapan kamu pernah merasakan diri rahasia itu? Sewaktu kamu bermimpi. Tembus enggak pandangannya? Tembus enggak? Boleh melihat gaib enggak? Pernah berjumpa dengan orang yang sudah meninggal enggak? Waktu mimpi? Itu kan kamu mimpi. Itulah buktinya diri sebenar-benar diri itu belum ada pada diri kamu. Itulah buktinya kau belum punya, belum memiliki, belum kenal dengan diri sebenar-benar diri kamu. Apabila kau sudah kenal dengan sebenar-benar diri kamu, yaitu diri rahasia kamu itu, kamu tidak bermimpi lagi. Tapi kenyataan. Ini yang dipanggil kasyaf. Ini baru benar. Jangan menipu ya. Jangan menghayal. Banyak sekarang orang yang mengaku tengok ini, tengok itu, yang sebenarnya dia menghayal. Sebenarnya pandangannya tidak tembus, pandangan batinnya tidak terbuka, pandangan kasafnya tidak ada, tapi pandangan menipu, pandangan dusta, reka-reka, hayalan, karena dia tidak paham, karena dia sebenarnya tidak pernah berjumpa dengan diri sebenar-benar diri yang ada pada diri. Itu yang bawa kau jumpa Tuhan. Maksudnya berjumpa diri Tuhan ya. Itulah yang memperkenalkan kau kepada diri Tuhan. Konteksnya beda ya sama
Oh itu juga, cuma itu di Jawa itu. Ya. Rasa tentram itu diri sejati. Sesalah? Rasa tentram itu apa diri sejati? Itu diri sejati. Rasa nyaman, rasa tenang, jiwa yang tenang itu adanya pada diri sejati. Diri sejati itulah yang memiliki ketenangan zahir dan batin. Dengan diri sebenar-benar diri rahasia itulah baru kamu boleh merasakan nikmatnya solat, nikmatnya sembahyang, nikmatnya memuji Tuhanmu, nikmatnya berzikir sebenar-benar zikir. Barulah kau boleh menyembah Tuhan yang sebenar-benar Tuhan. Barulah kau dikatakan diri sebenar-benar diri, mengenali diri sebenar-benar diri Tuhan kamu. Berarti kaidah untuk mengenal diri sejati itu harus melewati bab kesucian dulu. Harus, tidak boleh kau bawa dengan jalan yang lain. Kau tidak boleh dengan jalan selain jalan kesucian. Karena di dalam Al-Quran ayat surah Al-Baqarah ayat 222 Allah atau Tuhan Allah itu suka kepada sesiapa yang sentiasa mensucikan dirinya. Ini kajiannya. Dari situlah diambil kaidah mengenal diri. Kecuali guru yang sudah dikenal diri yang suci baru boleh membukakan kepada muridnya untuk mengenal diri sebenar-benar diri. Jadi kalau guru yang sudah kenal dengan dirinya, maka boleh membukakan kepada muridnya untuk berjumpa dengan diri sebenar-benar diri kepadamu murid. Sekarang banyak guru yang palsu, banyak guru penipu, mengaku kenal diri, mengaku berjumpa dengan diri rahasia. Sebenarnya dia dusta, penipu. Kenapa penipu? Dia suka makan yang kotor. Dia sentiasa makan yang kotor. Jadi kajian makanan yang kotor ini nanti dihaluskan lagi. Kita kaji lagi. Apa itu makanan yang kotor? Apa itu perbuatan yang kotor? Apa itu pemikiran yang kotor? Mengapa hati jadi busuk dan kotor? Karena apa? Karena dibentuk dari makanan yang makan minum yang kotor, maka terbentuk darah dan daging yang kotor. Apabila darah yang kotor itu masuk ke otak, masuk ke hati, masuk ke pikiran, masuk ke mata, masuk ke telinga, maka hancurlah pandangan batin kamu, hancurlah pendengaran batin kamu, hancurlah pemikiran kamu, hancurlah ilmu kamu, dikarenakan makan makanan yang kotor. Kalau kita sudah terlanjur dengan hal yang kotor, tapi kita mau kembalikan mensucikan diri itu, ada nggak cara kafiatnya? Ada. Cara cepat? Ada. Ada, mesti ada lah. Oh iya, kalau pakai jalan yang lama ya nggak ketemu, umur ya habis. Belum selesai belajar ya muridnya mati. Cepat lagi. Iya, jalan itu kan ada jalan kampung, ada jalan biasa, ada jalan tol. Ya, kalau ya kayak gini mau diajarin dari awal ya mati. Apa kajian yang biasanya marikat itu kalam, musyahadah, itu jalan cepat juga. Oh enggak, itu jalan biasa itu. Itu jalan yang SOP-nya. Karena kajian ini apabila dilihat guru-guru penipu, otaknya mendidih. Karena dia terbuka kepalsuannya, terbuka kedoknya. Karena dia selama ini mengajarkan yang salah. Kalau dia mengajarkan yang benar, otaknya tidak mendidih.
Orang dia benar. Dengar yang benar akan tenang. Orang salah itu lihat yang benar takut. Jadi guru penipu, guru pendusta, tengok ada yang menceritakan yang benar, yang hak, otaknya mendidih. Karena di hatinya, di otaknya, ilmunya dari iblis, dari setan. Nah, itu makanya kalau orang yang kotor tidak akan mampu melihat kajian ini. Tidak mampu, tidak suka dia. Karena di dalam jiwanya itu sudah bercampur antara yang hak dengan yang batil. Makanya bab kesucian ini tidak dapat dipegang oleh yang batil. Itu akan tertolak sendiri. Kenapa? Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana jahuqa. Pegang itu kuat-kuat. Yakinlah, percayalah, yang batal itu, yang kotor itu, ya, yang busuk itu akan hancur sehancur-hancurnya. Karena Allah tidak pernah berpihak, tidak pernah membela yang batil. Kaidah berjumpa dengan diri Asia sama kaidah berjumpa dengan Allah beda. Oh, beda. Kalau berjumpa dengan Allah itu tidak boleh, tidak bisa. Karena diri Allah itu bukan sesuatu. Kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Tidak boleh, ya. Karena Tuhan bukan makhluk. Batasannya sampai hanya pada mengenal Allah aja kan? Hah? Batasannya hanya sampai pada mengenal aja kita. Ya. Oh enggak, kita bukan sampai mengenal, harus menyaksikan, harus disaksikan kita. Yang dikatakan kenal itu harus disaksikan, baru dikatakan kalau tidak disaksikan bukan saksi, itu saksi palsu. Sesiapa yang sudah disaksikan maka dia sebagai barulah dikatakan saksi yang sebenar-benar saksi. Kau tidak akan dikatakan saksi apabila tidak disaksikan. Itu kau bukan menyaksikan apabila tidak disaksikan. Kau dikatakan saksi apabila penyaksian kau itu disaksikan. Barulah saksi sah. Barulah saksi sebenar-benar saksi. Menyaksikan itu apa melalui rasa apa? Oh, enggak boleh. Disaksikan itu bukan rasa disaksikan. Yang dikatakan disaksikan itu bukan dirasa disaksikan. Itu bukan disaksikan, itu rasa-rasa disaksikan, belum disaksikan. Yang dikatakan saksi itu sungguh-sungguh disaksikan oleh yang menyaksikan. Barulah kau sebagai saksi, sebenar-benar saksi. Karena saksi kamu itu disaksikan. Apabila saksi menyaksikan tidak disaksikan, maka saksi kamu palsu. Karena kau tidak disaksikan. Kau tidak boleh dipanggil sebagai saksi. Dusta. Syahadat kamu itu palsu belaka. Persaksian kau itu palsu. Persaksian kau itu dusta belaka. Karena persaksian kau itu tidak disaksikan. Artinya kalau kita kesucian disaksikan otomatis. Kalau di bab kesucian sudah otomatis disaksikan. Apa? Pada saat kita di bab kesucian, Ya. otomatis berarti disaksikan. Bagaimana? Di bab kesucian, Ah? sudah melewati bab kesucian. Ya. Nah, itu kita otomatis disaksikan. Saksi itu harus disaksikan, barulah dikatakan saksi. Kau tidak akan dikatakan saksi kalau kau tidak disaksikan. Batal penyaksian kamu. Tidak akan dikatakan kau sebagai saksi, batal saksi kamu apabila tidak ada yang menyaksikan kamu itu bersaksi. Tidak boleh. Saksi itu kan harus ada yang disaksikannya.
baru dia dikatakan, lah iya. Masa kau katakan kau saksi tidak ada yang kau saksikan? Bagaimana mengetahui diri disaksikan terus ada yang menyaksikan gitu? Nah, ini kunci. Bagaimana mengetahui kita ini sudah di... Wah, ini dia. Kita tutup YouTube-nya. Loh iya kan? Betul. Lah iya, yo sayang kalau dibuka toh. Masa yang nonton-nonton saja bisa dapat. Lah kita letak di YouTube ini kan sebagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ahli daripada kajian grup Nur Mutiara Ma'rifatullah boleh menyaksikan kajian kita yang tidak boleh dijangkau waktu dan tempat. Inilah guna YouTube. Jadi mereka-mereka yang sudah dilarang menyaksikan kajian ini, mereka cuma lihat juga. Jadi panas otaknya. Dia bilang apa? Saya mengundang kau datang ke sini, mengundang kau di sini. Untuk apa kau undang saya? Kau tidak perlu undang saya. Kau cari guru kau yang boleh menjelaskan ini sama kau. Kalau kau sudah dapat, kalau kau sudah paham, tidak perlu kau tengok kajian ini. Kalau kau betul-betul dapat. Ini kedengarannya kayak sombong ya. Bukan, ini yang hak. Tidak ada sombong orang makrifat itu, tidak ada orang sombong. Batal apabila kita sombong. Tidak ada yang mau disombongkan ini semua milik Allah. Ini semua amanah Allah harus disampaikan. Karena dalam bahasamu, dalam kau mengikuti kajian ini tidak sopan, tidak pada tempatnya, maka kau tidak diterima di bab ini. Untuk apa kau undang saya? Kau kan sudah paham, sudah mengerti. Sedangkan kau dilarang mengikuti kajian ini. Kau undang pula saya. Memangnya lu siapa? Ada tuh. Kalau berani jangan blokir katanya, ya kan? Sebab kau sudah dilarang. Kalau kau tak dilarang, kau tak diblokir. Kau pengacau, penonton gelap. Tahu penonton gelap? Hah? Pencuri. Nah, penonton gelap itu pencuri. Kenapa? Tidak dibenarkan untuk menyaksikan. Kau saksikan juga. Itu namanya pencuri. Itu makanya kau tak dapat-dapat. Apa susahnya sih bagus-bagus minta izin? Kan diizinkan. Betul enggak? Kan tadi sudah diceritakan. Kalau kau tak paham, tidak mengerti, tidak pernah jumpa, tidak pernah lihat, dengar dulu. Sudah dikatakan jangan komen, jangan komentar. Kalau kau paham, kau tak tengok kajian ini. Untuk apa kau tengok kajian ini kalau kau sudah paham? Kenapa kau tengok? Karena kau belum paham ya, bro. Itu pakai otak. Kalau kau sudah paham, sudah dapat, sudah jumpa kau dengan guru sebenar-benar guru, kau tak cari guru lagi, bro ya. Tak kau cari lagi. Kenapa kau masih mencari guru? Karena kau tak pernah mendapat apa sebenar-benar siapa diri kau. Yang selama ini kau jumpa guru-guru penipu aja semua. Mana mungkin kau tengok kajian ini kalau kau sudah dapat? Tidak mungkin, ya. Seseorang sudah paham, sudah mencapai puncak, sudah berjumpa dengan apa yang dicarinya, sudah paham, sudah disaksikan. Apakah mau menyaksikan lagi? Tidak mungkin ya. Seseorang yang sudah kebak, tahu kebak? Penuh, sempurna, tembus syariatnya, tembus tarekatnya, tembus hakikatnya, tembus marifatnya, kalamullah, syahadatullah, ghaibullah. Kau tak akan mencari guru lagi. Tidak akan kau cari guru lagi kalau kau sudah tahu. Kau tidak akan mencari-cari lagi apabila kau sudah kenal kepada diri Tuhanmu. Jadi kalau kau komen yang tak bagus, wah, habis kau. Bukan tak banyak sekarang murid yang kena tipu. Bukan tak banyak sekarang manusia-manusia umat ini diselewengkan.
disesatkan dengan bahasa-bahasa yang palsu. Bukan tak banyak guru-guru sekarang mengaku ma'rifatullah, mengajarkan ma'rifatullah, yang dirinya sendiri belum ma'rifatullah. Kau tidak layak mengajarkan ma'rifatullah karena diri kau belum ma'rifatullah. Tak cukup syarat kau jadi guru. Mana mungkin panas otakmu kalau kau tak kotor. Mana mungkin panas otakmu, tak mendidih otakmu kalau kau bersih. Bagaimana? Hah? Yang bersih itu berjumpa dengan yang bersih, apalagi yang suci berjumpa yang suci mesti tenang. Kenapa? Yang suci itu tidak mengkeji yang kotor. Yang kotor itu tidak akan mampu mengkeji yang suci. Wah, bateri habis, Tom. Apa tadi pertanyaannya? Makam? Apa tadi itu yang nggak boleh dibuka tadi, apa itu? Cara Hah? kaidah mengetahui Apa bukti? Apa rasanya saksi itu sudah kalau dibuka di YouTube ya rugi toh. sama ini apa? Ah, Semasa Allah meniupkan roh, sewaktu. Semasa betul. semasa Allah meniupkan roh Ya. di rahim itu kan, Oh, roh. semasa di rahim punya nama. Ya. Nama itu. Oh, sebelum lahir itu, Sebelum lahir kan sewaktu lahir itu kan dinamakan. dinamakan. Yang ngasih nama itu kan ayah sama ibu. Terus semasa di rahim ibu Iya. kan punya nama. Lah iya, kalau dia nggak ada namanya nggak bisa keluar. Yang mengeluarkan bayi dari perut itu bukan mak, bukan bapak. Kenapa? Apa buktinya? Di surat An-Nahl ayat 78. Seorang ibu tidak pernah melahirkan. Seorang ibu tidak pernah mengeluarkan bayinya dari rahimnya, tidak boleh. Kenapa? Ada surat An-Nahl ayat 78. Yang membuat seorang anak itu, yang mencipta, yang membentuk seorang anak itu bukan ayah. Kenapa? Surat Al-Imran ayat 6. Itu tidak bisa didustai. Istriku itu melahirkan tidak ditolong dokter. Istriku melahirkan tidak pergi ke rumah sakit, tidak pergi hospital. Kalau tidak percaya tanya istriku. Tidak ada dokter-dokter, tidak ada. Ya berdua aja. Ya mohon nanti buka sekalian. Lah orang kamu yang masukin, masa orang lain disuruh ngeluarin? Loh bagaimana? Maksudnya nama. Oh iya. Oh itu nggak boleh dibuka di YouTube. Sayang itu ijazah itu. Jadi macam mana kita buka? Mau dibuka nggak? Nanti nggak boleh, Pak. Oh iya. Siapa nama kamu sebelum dibagi Nama. Siapa kau dipanggil semasa kau mau keluar dari rahim ibumu sehingga kau bisa lahir ke dunia. Kalau si Hadi itu yang ngasih nama ya mbahne, mboke, papane. Tapi sebelum kau diberi nama, sebelum kau dikasih nama, siapa namamu? Sehingga kau dipanggil keluar. Maka lahir. Itu namanya satu ya, semua. Oh iya semuanya sama. Itu yang dikatakan satu jiwa, satu jasad, satu ruh, satu nyawa. Salam satu jiwa. Loh iya itu ada filsufnya, ada filsafatnya. Karema. Orang yang sudah kenal Tuhannya, ndak takut disantet, ndak takut. Nggak ada ilmu santet, nggak ada. Nggak takut dia. Nggak takut kena santet. Jangankan santet, kiamat aja nggak takut. Yang takut hari kiamat itu orang yang tak kenal Tuhannya. Yang takut kena santet itu manusia kotor. Karena santet itu kotor.
Bukan nantang, bukan sok jagoan. Kalau kau di sana yang boleh santet, nih ya, kau tengok muka aku nih ya, nih santet. Kalau kau boleh santet ya, tapi ingat, aku boleh santet kau tidak. Jangan kau boleh santet orang, kau tak boleh disantet. Tidak ada sombong, nggak ada. Mana ada orang hakikat sombong? Kenapa? Wa qul ja'al haq wa jahakal batil innal batil kana zahuqa. Santet itu kotor. Itu. Hah? Hah? Yang kotor nggak mau sama yang bersih. Tidak akan pernah yang kotor itu bercampur dengan yang tidak akan pernah itu. Itu makanya orang yang sudah kenal bab kesucian tidak takut disantet. Tidak takut. Tapi kalau santet ya jangan panci ya, jangan penggorengan ya. Nggak perlu, di rumahku banyak itu. Susah istri aku nyucinya. Nih yang kayak gini nih ya. Yang kayak gini nih, taruh di perutku ya, 9 biji. Nih yang kayak gini nih, santet nih. Santet kau, santet kampungan tuh apa? Emas batangan. Nah, itu. Ini santet panci lah. Ulek lah di dalam perut buat apa itu? Santet kampungan. Apa lagi? Ayo, yang lainnya. Banyak guru. Yo. Kalau kita sudah menjalankan makanan kesucian, makanan sebenarnya tidak manusia. Ya. Di dalam setelah kita makan kan tetap masih jadi kotoran. Iya. Jadi yang kita minum tetap jadi air kencing. Iya. Najis. Tetap najis. Gimana itu? Bagaimana yang dimakan itu Tetap suci. dari yang suci, yang bersih, sampai di perut dia pun suci, keluar pun dia suci. Ini baru. Lawang dimakan itu kotor, di dalam perut dia jadi kotoran, jadi najis. Ya jadi najis, tetap jadi najis, nggak bisa sholat. Najis yang di dalam perut dengan yang di luar perut itu sah. Bagaimana yang mau dimakan sampai di perut dia keluar pun dia Nah ini mau dibuka di YouTube juga tuh? Jangan. Iya jangan loh, waduh itu ijazahnya ya. Nah nanti di pertemuan kita di tanggal 6 September Silatnas, silaturahmi nasional, maka dibuka semuanya. Karena itu apa? Penghujungnya, penghabisannya ya. Mau dibuka sekarang? Jangan bisa ke sana. Yang tidak bisa ke sana dibuka di sini. Itu makanya tidak mau lagi ke sana. Loh. Bukannya gitu apa? Loh. Kami kan masih terikat kita. Lah itu makanya ada perwakilan. Yang perwakilan itu yang iya. Yang lainnya di SMS aja nanti. Loh, habis gimana ini? Tidak asik. Atau nanti setelah itu saya kesini lagi. Lah harus, karena enggak boleh, ini harus tahu semua ini. Ini komando ini kalau nggak dikasih, wah digranat nanti kita. Harus dikasih. Setelah nanti pertemuan itu, maka saya harus datang lagi ke sini. Mana-mana yang belum dapat. Itu enggak boleh, harus adil ya. Seumpamanya dia kerja atau pegawai negeri atau pegawai ngeri, ya itu nanti ya harus didatangin. Kenapa? Ya enggak boleh dibuka di sini dulu, baru dibuka di sini itu enggak boleh. Karena itu acara puncak. Tahu acara puncak? Kenapa dikatakan semuanya harus dapat? Adil. Seorang guru itu harus bersifat adil. Tidak ada satupun murid yang tidak dapat. Itu tidak boleh. Kenapa? Nanti kena guru penipu. Karena guru yang tidak adil itu guru penipu. Lah aku ngomong guru penipu, masa aku jadi kena menipu? Makanya harus adil.
Ya kalau nanti dibuka di sini semuanya ya rusak nanti yang tanggal 6-nya. Rusak. Kecuali satu di antara, loh itu udah berapa tadi yang disimpan itu? 1, 2, 3, berapa coba? No 3 lah kalau dibuka di sini semua ya. Nah terus yang datang ke Batam itu gimana? Kira-kiranya gimana itu? Hah? Yang satu ditunda. Lah makanya nanti diangket. Guru datang lagi ke sini. Maksudnya ya dibuka satu dulu toh. Pemanisnya. 2. Oh 2. Ya boleh nawar. Namanya murid kesayangan itu ya apa yang diminta harus ya diwailah. Namanya murid kesayangan. Jatim selalu di depan. Walaupun nanti ada yang perwakilan, tapi kalau Abah sendiri gak menyampaikan ke kami kurang Nggak enak. Loh iyalah. Ya mendingan ya kurang sip bener. lah iya. Karena apa? Ada dispensasi ya. Ada murid itu kan yang dia itu terikat dengan dinas. Karena kan ada tentara, ada polisi, ada pegawai negeri, ada pegawai BUMN. Di kalian ini kan berbagai kalangan, berbagai latar belakang. Masa harus dipaksa datang ke Batam? Itu ndak boleh begitu. Ya kasihan dianya. Sesungguhnya guru itu bijaksana, ya. Nah, ya kalau anak itu males mangan ya disuapin, ditulang lah. Iki lho le, mangan lele. Yo harus disayang-sayang, ya. Kenapa? Hasil itu 6 tahun belum dapat cuti. Nggak bisa. Karena dinas. Habis lagi kotanya.